Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bisiyami Ramadan wa unzilal Qur'ana lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Para pendengar Radio Prodoti FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini berjumpa lagi dengan saya Muhammad Zainal Arifin bersama istri saya yang tercinta yang cukup cantik pada sore hari ini. Marilah pada sore hari ini kami berharap kita semuanya tetap memandangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai sore hari ini kita mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dan insya Allah semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa menjalankan syariatnya, mencontoh beliau dan berharap dapat syafaat umat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Prodoti FM yang dimuliakan Allah SWT, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang dinantikan para kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang kalau kita berpikir sebetulnya bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, ya, seandainya umatku itu tahu apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan, senantiasa umatku itu mengharapkan semua bulan di setahun itu jadikan Ramadan. Jadi kalau tahu umat Muhammad itu tamannauna kulluha Ramadan, jadi diminta semua itu menjadi bulan Ramadan. Alasannya apa kan? Tahu kira-kira? Alasannya adalah di mana kebaikan itu berkumpul di dalam bulan Ramadan. Di al-hasanatu mustami'atun, nanti kebagusan itu ada di dalamnya kan. Ketaatan ya diterima oleh Allah, ibadah diterima, doa dijabah, ya, dosa diampuni dan lain sebagainya. Ini kan luar biasa bulan Ramadan. Tergantung kita semuanya itu mampu tidak memanfaatkan Ramadan dengan benar-benar. Yang nantinya target kita adalah sebagai orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sisi lain menurut saya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu naik mimbar mau berkhutbah itu Rasulullah mengatakan amin, amin, amin sampai 3 kali. Ini para sahabat penasaran, ada apa kira-kira? Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Belum tahu. Mau tahu dikit atau enggak? Kalau mau tahu, kenapa Rasulullah mengatakan amin, amin sampai 3 kali? Ini kemudian menjadikan para sahabat bertanya-tanya, ada apa Rasulullah mengatakan begini? Kemudian setelah khutbah ditanya oleh para sahabatnya, Rasul, kenapa panjenengan tadi mengatakan amin sampai 3 kali kan begitu ya? Kemudian Rasulullah menjawab, amin saya yang ketiga tadi saya mengamini doa malaikat. Celaka bagi umat Muhammad di saat ketemu bulan Ramadan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan membahayakan untuk kita semuanya. Ketemu dengan Ramadan, bulan yang istimewa, yang bulan yang dinantikan, tetapi setelah ketemu dengan bulan Ramadan justru dosa-dosa tidak terampuni. Ini berarti kan ada yang salah pada diri kita, mungkin atau diri saudara-saudara kita kaum muslim-muslimah. Alasannya apa? Kok sampai tidak mendapat ampunan? Ya ini yang perlu kita ketahui bersama, sehingga di dalam bulan Ramadan tahun ini kita berharap jangan sampai
kita sudah ketemu Ramadan tetapi dosa-dosa kita tidak terampuni, tidak mendapatkan apapun dari bulan Ramadan, gitu ya. Yang pertama apa? Yaitu adalah orang-orang yang tak peduli datangnya bulan Ramadan. Dianggapnya bulan Ramadan itu sama aja dengan bulan-bulan yang lain, tidak ada yang istimewa, dianggap tidak istimewa, sehingga bulan Ramadan itu dianggap kayak bulan yang biasa lah. Padahal tidak seperti itu. Mestinya kita sambut dengan sukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Suka datangnya bulan Ramadan saja luar biasa. Man fariha bidukhuliha Ramadan haramallahu jasadahu wa la. Barang siapa yang senang datangnya bulan Ramadan, jasadnya haramkan masuk neraka. Luar biasa. Kenapa dianggap sepele? Tidak ada yang istimewa di bulan Ramadan. Makanya jangan sampai kaum muslimin dan muslimat dengan datangnya bulan Ramadan mestinya harus disebut dengan sukacita, mempersiapkan diri untuk menjalankan puasa Ramadan, belajar ilmu tentang puasa Ramadan dan sebagainya. Jangan sampai dianggap sepele. Kalau itu dianggap sepele, ya kita akan merugi di bulan Ramadan, tidak dapat apa. Inilah pentingnya kita ngaji atau belajar terkait dengan puasa Ramadan itu sendiri. Yang mulai datangnya bulan saja kita sudah senang, kita isi dengan berbagai macam ibadah, peningkatan ibadah, sehingga bulan Ramadan bulan yang bermakna, tidak dianggap bulan yang sama dengan bulan-bulan yang lain. Terus yang kedua apa, para pendengar di FM dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang menunggu waktu berbuka puasa tetapi tidak mengambil kesempatan untuk berdoa. Padahal waktu berbuka itu doa diijabah oleh Allah SWT. Jadi nanti kalau kita sudah menjelang buka puasa, ya udah doa kepada Allah, ya Allah, itu kan Allahumma laka sumidi wa bika amantu ala rizqika dan seterusnya, dan juga berdoa yang lain. Dan di waktu ini doa dijawab oleh Allah. Jangan sampai kita waktu berbuka datang lewat begitu saja, kita saking senangnya karena kita menyiapkan macam-macam makanan yang di meja itu. Ada cola, ada es teh, ada es cendol, es buah, ada es tegal, macam-macam semuanya, sehingga lupa untuk berdoa. Makanya kalau kita puasa ya sudahlah, disiapkan biasa saja, sederhana saja, tapi yang terpenting adalah nilai doa itu sendiri. Berdoa dengan sungguh yang di dalam waktu buka itu ada doa yang diijabah oleh Allah SWT. Nah, jangan terlena dengan makanan, tapi harus ingat esensi daripada berbuka itu sendiri, ada di dalamnya doa yang diijabah oleh Allah SWT, sehingga kita tidak merugikan. Para pendengar radio yang dimuliakan Allah SWT. Selanjutnya yang ketiga adalah orang yang merugi di dalam bulan Ramadan adalah orang-orang yang bangun untuk bersahur puasa tapi tidak beramal untuk mendirikan sholat sunnah meskipun hanya 2 rakaat, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Ini iman rugi kalau kita hanya makan sahur saja tetapi tidak memanfaatkan malam-malam di malam bulan Ramadan. Gitu deh, jangan sampai itu bangun terus makan tok, masa jangan. Tapi ada waktu yang kita gunakan untuk sholat sunnah, misalnya sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih dan lain sebagainya, ya lah, tahajud. Waktunya yang tepat itu biasanya ya itu sebelum sahur kita manfaatkan untuk sholat tadi, terus makan sahur. Setelah itu sebelum subuh, khopiah subuh itu juga luar biasa. Dunia seisinya itu lebih utama sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Makanya ini harus dimanfaatkan, apalagi di bulan Ramadan, luar biasa sekali. Makanya manfaatkanlah, walaupun 2 rakaat malam sholat tahajud misalnya, kita lakukanlah sambil berzikir, ya, minta ampun kepada Allah dan sebagainya. Harus manfaatkan, jangan sampai kita terlena hanya menyiapkan makanan yang lezat berharap besok buat puasa saja. Jangan,
Itu penting, ya penting di dalam sahur ada barokah. Ya, Nabi Sahuril barokahnya ada, tetapi ada lagi tambahan-tambahan yang luar biasa yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai kita terlena sehingga kita tidak memanfaatkan waktu untuk mengisi. Nah, itu harus penting sekali, perlunya kan begitu. Bangunkanlah istri dan anak kita untuk. Kemudian yang keempat, para pendengar di FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikaruniakan Allah banyak nikmat yang berlebihan tetapi ia pelit dan bakhil untuk bersedekah, berbagi dengan sesama, dan untuk menjamu orang berbuka puasa. Nah, ini kan padahal puasa Ramadan sendiri kan juga menimbulkan rasa empati kita kepada orang lain, berbagi pada orang lain, dan begitu. Jangan jadi orang yang bakhil. Orang bakhil itu orang yang jauh dengan Allah. Al-bakhil ba'idu min Allah, ba'idu minal nas, ba'idu minal jannah, qaribun minan. Jadi orang bakhil itu jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan surga, dekat dengan neraka. Sebaliknya kalau orang yang dermawan, ya ba'idu min Allah, qaribun min Allah, qaribun minan nas, ya, ba'idu minan nar, qaribun minal jannah. Jadi dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dekat dengan jauh dengan neraka. Ya, jangan jadi orang yang bakhil, pelit, pentil, ya. Itu jangan sampai. Makanya apalagi sampai itu bulan Ramadan memberikan makanan untuk orang yang berbuka, itu sama halnya mendapat pahala puasa tanpa mengurangi pahala puasanya kamu sendiri atau orang yang menjalankannya. Ini akan berlipat ganda. Ini kesempatan berbuat baik. Apalagi kemarin pasca banjir banyak orang yang terdampak, ya, mau panen nggak jadi, mau terus rumahnya kebanjiran dan sebagainya. Ini bagi alumni-alumni, ya, ini kesempatan untuk berbagi di bulan Ramadan. Ambil sebagian harta dari kita untuk kita berikan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ini luar biasa di bulan Ramadan ini. Ya, tanpa itu semuanya ya wah berat untuk mendapatkan rahmat di bulan Ramadan, dan kita akan merugi di bulan Ramadan. Termasuk ya Indonesia ada 4 golongan yang dirindukan surga, gitu. Arba'un min apa namanya, ya Allah. Orang yang dirindukan, ada 4 golongan dirindukan surga. Al-jannah itu mustaqatul arba'atina. Di surga itu merindukan 4 golongan, di antara yaitu apa namanya, memberikan makan orang yang tidak. Jadi itulah orang yang dirindukan surga, memberikan makan pada orang yang apa. Artinya orang puasa kan juga lapar, kasih makan saja. Itu orang yang dirindukan surga, kan luar biasa. Dengan kita mengeluarkan satu saja porsi makan saja sudah termasuk golongan orang yang dirindukan surga. Ini surga loh yang merindukan, bukan kita. Surga merindukan orang yang mau memberi makan orang yang lapar. Ya. Ini kan luar biasa. Makanya hal seperti ini di bulan Ramadan harus kita ambil. Jangan sampai apa namanya, di bulan Ramadan kita tidak ambil kesempatan untuk semuanya, kita akan rugi. Jadi jangan terlalu pelit, ya. Bersedekahlah sing lomo, karena lomo itu kan insya Allah bisa melapangkan rezeki, bisa menolak bala, menyelamatkan kita dan sebagainya, kan begitu ya, bisa menambahkan rezeki kita kan. Itu sing model pelit justru itu akan apa namanya, mendapatkan siksa dari Allah, tidak bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur ditambah oleh Allah, tapi sebaliknya kalau kita kufur apa namanya tadi, siksa Allah lebih tinggi. Para pendengar radio Murtadi FM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kelima, orang yang mampu dan rajin membaca Al-Quran, hari-harinya disempatkan untuk membaca Al-Quran, yang memiliki masa lapang dan panjang untuk
memahami Al-Quran, ya. Tetapi ya membiarkan dirinya jauh dari sikap dan perilaku yang ada di desa Al-Quran. Ini penting sekali. Jadi harus disempatkan di bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan tanpa kita baca Quran. Nah, terus mau apa? Nanti kita targetlah one day, one ayat, atau one day, one juz dan sebagainya. Ya, karena dengan baca Quran itu Al-Quran firman ya yang syafi'an ashabi. Bacalah Quran, insya Allah nanti dia memberikan syafaat untuk kita semuanya, gitu ya. Ini penting membaca Quran itu, dan juga bisa memahami isi daripada Al-Quran itu sendiri. Artinya kalau kita survei orang Islam, berapa yang baca Quran, ya, berapa persen yang bisa memahami Al-Quran, berapa persen yang bisa berperilaku selayaknya apa yang menjadi kandung isi Al-Quran. Yang penting, akhirnya kan belum seperti itu. Baca saja malas, apalagi melajari isinya, apalagi mempraktekkan. Alangkah indahnya kalau kaum muslimin dan muslimat itu bisa membaca Quran, tahu artinya, bisa memahami isinya, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang penting. Makanya Quran jangan hanya di lisan, ya, jangan hanya di lisan. Hafal jangan hanya di lisan, itu masukkan dalam hati, ya, direnungi, kemudian dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga karena Rasulullah pernah tanya, sahabat tanya pada Siti siapa? Siti Rasulullah sama bukan yang satu, yang muda, yang Humairah, Aisyah. Bagaimana akhlak Rasulullah? Karena qulubuhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Quran itu sendiri, semua halnya Quran yang berjalan. Artinya apa? Rasul itu sama perilakunya ya perilaku Qurani yang diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kan begitu. Tidak hanya lisan, tapi juga praktek. Perilaku itu seperti Quran. Itu yang sebenarnya. Makanya jangan sampai di bulan Ramadan kita tanpa menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, itu merugi kita. Tapi kalau kita manfaatkan waktu untuk baca Quran, belajar Quran, dan berperilaku sehalnya Al-Quran, kita akan mendapatkan fadilah daripada bulan Ramadan itu sendiri. Untuk itu, para pendengar di Produk FM dimuliakan Allah SWT, lewat belia senja menjelang berbuka puasa ini, saya kira penting sekali, sehingga memberikan hasanah, tambahan keilmuan kita bersama, mengingatkan kita watawassul bil haqqi watawassul bis sabr. Marilah kita jaga betul, jangan sampai kita sudah ketemu bulan Ramadan tetapi kita tidak bisa manfaatkan Ramadan dengan baik, akhirnya sia-sia dan dosa kita belum terampuni Allah SWT. Kan banyak apa yang kata Rasul, min su'min laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan tidak dapat apa-apa. Ini kan iman. Nah, kalau kita bisa manfaatkan semua Ramadan gimana waktu saban, ghufirallahu ma taqaddama min. Kalau kita bisa manfaat puasa Ramadan karena menjalankan perintah dan iman, karena dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dosa-dosa kita yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen diampuni atau tidak? Nah, ya diampuni. Diampuni, masa diampuni. Saya kira itu ya, para pendengar itu Produk FM yang Allah SWT. Semoga kita sekali lagi, semoga puasa kita di sore hari ini diterima oleh Allah SWT dan memberikan aplikasi yang baik dalam perilaku kita bisa menjaga puasa itu dengan baik. Sekali lagi saya Muhammad Zainal Arifin Musta'isi mengucapkan selamat berbuka puasa, semoga puasa kita diterima Allah SWT. Saya Muhammad Zainal Arifin selaku Ketua Pojok Agama Islam Kabupaten Grobogan dan Ketua MWCM Kecamatan Gati, berharap sekali lagi kita berikan kesehatan jasmani dan rohani, mampu menyelesaikan Ramadan dengan baik. Saya kira itu, ada kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.